Oke, kali yang akan berbagi tipsnya bagaimana sih seorang ibu yang asik juga dalam bisnis ya. Oh, yes. Hai, aduh, Bersedia untuk berbagi dan sharing di All About Business iya. ya. Hai semua, apa kabar, Pen? Iya, sudah ada teman yang bergabung, Sony Yohanes sudah join. Halo. Yen, yes, Dev juga, oke. Yen, Ya, gimana sehat, Pen? baik. Sharing dong, Yen, biar teman-teman yang lain kan belum kenal Yeni nih, gitu ya. So, Ah, aku udah tahu kamu, seorang wanita tuh yang luar biasa hebat, punya anak yang memiliki ability khusus, gitu ya. Nah, waktu ah, kamu terjun, join, sampai kamu menemukan rahasia sukses yang dimana orang ini sekarang kan lagi pada kesulitan, tapi kamu tetap eksis dan tuh dikejar-kejar sama orang, gitu. Dalam arti kejar-kejar klien gitu ya. Terus rasanya apa sih? ah, Dari awal dulu ah, yang tadi, pertama kali terjun sampai lu bisa ya, dan sharing ah. tipsnya. Kebetulan bisnis yang aku jalanin ini, aku udah join sekitar 21 tahun yang lalu sebenarnya. Jadi benar-benar waktu mulai bisnis ini, ini kan bisnisnya kan bisnis kosmetik dan multi level marketing, namanya Oriflame ya. Mungkin Ya. beberapa teman-teman udah pada tahu. Nah, jadi waktu aku join itu benar-benar dalam kondisi itu beda banget dengan sekarang. Jadi dulu tuh kan kita harus door to door ya, kita harus bikin kayak kelas, harus bikin demo make up segala macam. Nah, waktu itu 5 tahun pertama deh, 5 tahun pertama aku join, aku sudah masuk top 15 Asia kok waktu itu. Dan aku bertahan waktu itu, karir aku benar-benar selama 11 tahun. 11 tahun aku stabil di top 15 Asia ya. Dan aku juga udah maksud tuh waktu itu zamannya zaman bener-bener offline gitu loh. Nah, tiba kemudian beralih kan mulai orang mulai pakai web. Ya, orang mulai pakai bersilihnya ganti. Waktu itu aku sempat sakit sih. Jadi aku bener-bener berhenti jalanin bisnisku. Tapi aku karena mungkin karena title-nya levelnya udah tinggi, jadi pasif income-nya masih masuk terus waktu itu. Nah, setelah itu aku waktu itu karena sudah habis sakit, terus punya family problem. Nah, di situ aku ketemu sama kamu ya. Kan tahu banget ya waktu itu kan gimana gitu loh rasanya seorang Suyeni yang udah kayak layang-layang putus gitu loh. Di satu sisi aku ngerasa aku nggak gitu, gimana ya, aku nggak demen online gitu loh, aku nggak suka, aku lebih suka meet up people gitu ya. Tapi ujung-ujungnya ketika ketemu sama kamu, diajarin open possibility segala macam, kamu jangan, aku masih inget banget omongan kamu dulu sis, waktu itu kamu bilang gini sama aku, kamu jangan pernah menjudgment diri kamu sendiri ya, itu satu. Terus yang kedua, kamu bilang gini sama aku, Suyeni, kalau misalnya ada apapun selama itu, jadi jangan pernah bilang kamu itu, aku kayaknya nggak bisa begini deh, tapi kamu harus open possibility-nya. Nah, itu aku ingat banget, dimulai dari aku mengerti, aku memaknai lah ya. Aku renungin yang namanya right, wrong, good, bad, pot and pot, all nine shirts, boys beyond situ ya. Aku renungin words by words gitu ya. Di situ aku mulai berpikir bahwa kalau aku selalu bilang aku menjudge diri aku, kok kayaknya aku nggak suka ya, kok kayaknya ini bukan aku banget, kok kayaknya aku begini. Aku pikir kayaknya aku yang rugi sendiri gitu ya. So mulai dari 3 tahun yang lalu aku mulai start. Bayangin ya, 17 tahun kemudian setelah aku baru mulai bener oke lah. Aku mulai online gitu loh. Nah, di saat aku mulai online itu yang ini networknya aku yang sudah terbentuk itu kan mindsetnya juga offline banget kan, jadi agak-agak maksud tuh ketika aku menginvite mereka agak untuk membuat sebuah perubahan, mereka sulit banget ternyata memang mau jadi seperti aku yang oke, aku ready untuk berubah, ternyata tuh orang-orang pada nggak siap gitu loh. Aku sampai frustasi sempat, tapi aku cuma mikir satu hal,
yang penting aku udah tahu polanya, aku udah tahu metodenya. Nah, waktu itu sis bener-bener polanya kayak gimana, metodenya kayak gimana, aku tuh belum terbayang sama sekali. Tapi aku selalu ingat omongannya kamu sis, aku bilang open your possibility. Jadi aku selalu oke, aku belum bisa saat ini, aku nggak tahu gimana caranya. Tapi aku yakin aku pasti akan ketemu jalannya. Aku bilang gitu. Selalu aku begitu terus sama diri aku sendiri. Terus akhirnya ketika aku ketemu, nggak tahu gimana ya, kayak universe itu lagi baik banget sama aku. Tiba-tiba send people datang ke aku untuk ngajarin aku gitu loh. Terus ada aja, maksudnya orang-orang yang tadinya gini. Jadi tadinya tuh namanya kita network marketing ya, multi level marketing. Itu kan dia punya title kan anytime itu kan bisa kita disusul sama orang. Jadi karena kita ini namanya network marketing itu, multi level marketing itu dia tidak membuat kamu satu posisi sebagai kayak apa sih, kayak hegemoni ya, bukan yang satu udah satu gitu. Enggak. Anytime kamu bisa akan disusul sama orang gitu loh. Jadi ketika aku rest, aku waktu tumor ya ada sekitar 7 tahun aku rest, terus udah gitu ditambah lagi aku punya masalah family problem, jadi totally aku 8,5 tahun aku nggak ngerjain Oriflame sama sekali waktu itu. Aku akhirnya memutuskan untuk oke, aku harus berubah, dan orang-orang yang tadinya menjadi saingan aku, orang yang tadinya aku nggak suka karena dia menjalankan metode yang berbeda lah segala macam, maksud aku mencari-cari alasan sebenarnya dulu ya untuk nggak perlu seperti kayak mereka gitu ya. Ternyata setelah aku open main aku, possibility aku membuka hati aku menerima semua kemungkinan itu, ya aku terima semuanya, pokoknya apapun aku nggak pakai perdebatan, nggak pakai tapi yang tuh nggak banget tuh di aku tuh, nggak boleh pakai kata tapi, nggak boleh perdebatan. Terus kalau orang ngomong apa ajarin dengerin aja gitu, berusaha untuk tutup mulutnya, shut up mulutnya, dia denger dulu. Oke, setelah itu dari situ baru aku terinspirasi. Nah, ketika aku terinspirasi, aku mulai lagi mengajak networkku untuk dari nol, bangun lagi segala macam. Tiba-tiba dapat laptop, dapat motor, dapat naik cruise, tiba-tiba dapat handphone yang 18,9 juta, amazing kan? Maksudnya kita mau beli juga sayang duitnya gitu loh. Terus udah gitu banyak banget deh yang aku dapat. Aku sampai nggak kehitung ya, waktu tuh yang masih inget banget ya, waktu masih sama kamu pertama kali ikut kelasnya yang all possibility lah itu segala macam itu. Aku dapat laptop Acer yang tertipis di dunia, sama itu loh, iPhone 7 yang warna merah. Nah itu ya kan, bener kan? Abis itu langsung open kualifikasi ke Paris waktu itu ya. Pokoknya itu tuh aku bener-bener setelah itu bener-bener aku bersyukur banget ya sis ya. Jadi karena kita open possibility itu, every month itu ada sesuatu, ada insight baru, ada yang baru. Oh aku harus begini loh. Oh aku harus begini. Tadinya gaptek banget, Facebook nggak ngerti, Instagram apalagi ya. Terus udah gitu nambah sendiri ya gitu ya. Nah, finally waktu itu aku akhirnya memutuskan untuk oke, sekarang pokoknya aku harus bikin perubahan besar pada diri aku. Aku mulai perbaiki semua sistem kerja aku, dan aku kayaknya cukup keras sama networknya aku, yang nggak mau aku tinggalin. Aku kerjasama sama yang mau aja. Nah, aku mulai bentuk tim, running, mulai aku punya training, segala macam. Tiba-tiba ketika sudah berjalan lancar, bulan 2019 akhir itu banyak sekali network aku yang masih unyu-unyu, yang baru-baru itu meletup pada jadi. Corona terjadi. Virus ini, maksudnya pandemi ya. Sempat kepikiran juga gitu loh, gimana ya ini ya bisnis ya, maksud tuh sedikit banyak kita pasti tahu ada impact-nya gitu ya. Tapi aku pikir, loh
kenapa aku harus worry gitu loh. Toh selama ini aku udah kerjanya dari rumah kan gitu loh. Memang aku udah jarang keluar, jarang traveling. Terus aku juga bonusnya banyak banget sis. Aku deket sama anak-anakku, aku bisa cooking, bisa apa buat anak-anakku, aku bisa mantau anak-anakku gitu. Aku juga mengerjakan grup aku juga bisa dengan lebih baik. Tiba-tiba corona datang, hantem semua. Yang masih menjalankan metode lama kayak udah kayak layang-layang putus. Karena mereka kan mendapatkan sales segala macam, mereka butuh meet up kan, ketemu sama orang segala macam gitu. Nah ini ternyata dengan adanya corona ini otomatis kan harus 100% online. Dulu aku tuh metode aku 40% online, 60% offline. Ya kan? Jadi makanya aku masih kadang-kadang masih keluar kota, masih apa tuh namanya, masih keluar kota, masih bikin demo make up, beauty class segala macam. Nah, tapi ternyata udah nggak bisa lagi kan, kayak begini kan. Nah, domain networknya aku, membernya aku, untungnya mereka karena udah basicnya udah ada, karena memang sudah diajak sama aku ya dari awal, dan akhirnya mereka fine aja. Sempet terseok-seok di bulan Februari karena kena mulai beredar isu corona sama mulai ekonomi mulai turun ya waktu itu ya, Februari ya. Terus kena Imlek juga mulai agak terseok-seok. Maret itu bener-bener kayak agak kayak gimana ya, jalannya tuh kayak agak bener-bener terseok-seok juga masih. April mulai membaik. Masih bingung. Belum lihat ke depan itu seperti apa. Ya, nah ini sebenarnya salesnya bagus banget malah dibandingin sebelum-sebelumnya bagus banget. Cuman lagi apa pas kebetulan Lebaran, liburan Lebaran, jadi mulai start tanggal 24 tuh sales mulai agak sepi karena Lebaran ya, aku rasa ya. Tapi kalau kita lihat dari grafiknya, kalau normal ini harusnya salesnya bagus kok sebenarnya. Cuman karena kehalang 1 minggu liburan Lebaran, jadi kan kayak kita kehilangan 1 minggu ya sebenarnya ya. Nah jadi salesnya sama dengan di bulan kemarin, bulan April. Ini Mei kan ya, benar April. Iya, ini Mei. Tapi aku percaya banget, aku yakin banget, dan puji syukurnya income aku tetap normal sis. Wow. Ada penurunan paling cuman 10% gitu ya. Tapi dibilang 10% dibilang nggak normal lah. Kalau misalnya memang orang lagi Lebaran, kalau lagi memang ini memang kita memang agak-agak turun kok gitu loh. Jadi untungnya income-nya tetap normal gitu loh. Dan aku juga bersyukur banget. Kenapa tiba-tiba yang tadinya aku dengar kan orang bilang, orang nggak mau beli kosmetik, orang makan aja susah. Tapi networknya aku banyak loh, orang baru gitu loh, yang baru join, yang mau ikut bisnis gitu ya sama aku ya. Karena kan kalau kita MLM kan enaknya kalau kita mau ikut bisnis di MLM kan diajarin kan sama upline-nya kan. Jadi kayak dia gabung di satu komunitas. Nah jadi mereka tetap ada gitu loh, tetap masuk, bahkan bulan ini rekor juga paling tinggi dibandingin sebelum-sebelumnya gitu loh, luar biasa banget ya. Nah dari situ aku mulai paham, oh iya kalau misalnya kita dalam kondisi kayak begini, di mana the whole world lagi negatif banget, kita ikut arus itu, ikut lay down, ikut rebahan ya, kita punya network rebahan juga, kita punya bisnis akan rebahan. Kita nggak bisa, kita ibarat gini, ketika orang lagi rebahan semua, itu arusnya kuat banget kan, pasti akan ngegeret kita, bener ya? Kita yang baru mencoba berdiri aja itu akan tetap ada sedikit banyak akan kepengaruh gitu loh. Tapi kalau kita tetap berdiri tegak, meskipun tertatih-tatih, kan lama-lama kan jadi kuat karena kita udah terbiasa sama arusnya kan? Gitu loh. Nah, pikiran aku pikiran logikanya ke situ aja. So sekarang yang terjadi adalah malah aku di network aku bulan ini malah ada satu naik ada title baru gitu loh ya, yang bahkan mereka bisa kan lagi ada promo bisa ikut challenge ke Bangkok kan sama perusahaan kan, jadi udah dapet. Nah beruntungnya juga memang
kebetulan, jadi kalau kita mau open bisnis itu ya sis ya, kita tuh harus tahu juga perusahaan yang tempat kita bernaung itu support kita nggak? Sistemnya itu tuh mensupport kita nggak gitu loh. Ada beberapa perusahaan yang apa ya namanya ya, yang dia bagus produknya, tapi dia sistem online-nya dia nggak support gitu loh. Nah kalau udah begitu agak repot juga, karena ketika perusahaannya lagi mencoba membenahi, tapi kan jaringan udah keburu tidur. Sedangkan kebetulan perusahaan yang aku join itu sistem online-nya kuat banget. Jadi itu yang mensupport kita semua gitu. Itu Jadi kalau sistem itu online-nya juga udah ready ya. Ya, soalnya jadi oke. Jadi tipsnya yang pertama kalau dari sharingnya Yeni adalah pertama kita tetap membuka possibility dan receiving gitu ya. Kalau memang itu oke, baik, setelah habis didengar kenapa enggak gitu ya. Kalau itu cocok dengan kita. Lalu apalagi Yen? Dan kamu kan nggak berhenti dalam mencoba ya. Dari transaksi online jadi online. Terus kemarin juga kamu ngajarin saya pakai video lagi, dan cara menerangkannya tuh bagus banget gitu. Kan udah biasa jelasin ke networknya aku. Kan namanya kan network tuh kan, Cici ini gimana ya cara buka Instagramnya biar bisa begini, Cici gimana ya cara ngerjain di ini. Apalagi kan kita harus sekarang zamannya dimana semua orang maunya lihatnya video ya. Nggak, maksud tuh nggak zamannya dimana orang hanya gambar. Bukan cuman hanya lihat gambar gitu ya, lihat teks itu, tapi lihat video ya. Nah jadi kita itu harus bisa menyampaikan sesuatu yang simple, sederhana, nancep di pikiran mereka lewat video gitu loh. Nah jadi sering banget ngajarin. Nah kalau aku gimana cara aku bikin pembinaan terhadap networkku? Yang jelas kalau kalau kita jalanin sejenis bisnis network marketing, itu yang namanya leadership-nya harus kuat, sis. Jadi kita itu harus menjadi seorang yang menjadi inspirasi networknya kita. Itu harus banget. Jadi mulai bukan cuman hanya dari penampilan atau dari make up karena perusahaan kosmetik, tapi karena kita memang benar-benar harus membawa diri kita. Jadi kayak jual diri yang tanda bukan yang negatif tapi yang positif. Kita menjual diri kita supaya orang-orang itu dan kita bukan cuma menginspirasi networknya kita, tapi kita bisa menginspirasi network kita beserta lingkungannya gitu loh. Ya, nah itu tapi saya setuju, untuk sis. Tapi untuk karena mengajak, kita perlu menjadi leader ya untuk diri sendiri. Tapi bagaimana caranya kita bisa, ibarat gini, kita kalau bisnis network marketing kan penting banget adalah kita people to people. Jadi kita ketemu orang, kita ajak dia untuk dia trust sama kita, ya kan? Terus udah gitu kita coach dia, kita guide dia, kita mentorin dia untuk dia bisa become like us gitu loh, bisa jadi kayak kita juga, ya kan? Nah, di situ aku biasanya mengarahkan mereka. Ada 5 step yang aku arahin ke mereka. Tapi menurut aku semuanya 5 step ini tidak hanya berlaku untuk network marketing, tapi menurut aku ini berlaku untuk semua bisnis ya, menurut aku ya. Ibaratnya tuh mau bisnis apa aja, bisnis apapun itu termasuk. Jadi aku selalu yang pertama, aku selalu ngajak mereka untuk meet up melalui entah itu offline ataupun online. Saat ini harus tentunya melalui online untuk bantu mereka menemukan why mereka, dreams mereka, goals mereka. Mereka mau jadi apa? Kita ajak mereka introspeksi, flashback dulu. Kamu udah sekian tahun, kamu punya masalah apa? Oke, kamu mau carinya apa? Kamu butuhnya apa? Nah, jadi kamu punya titik dreams kamu, why yang terbesar kamu itu apa? Kamu, why itu adalah sesuatu yang pengen kita raih, yang benar-benar kita butuh, kita urgent banget. Pokoknya aku harus bisa.
supaya bisa terjadi perubahan dalam hidup kita, ya kan? Nah, itu Apa yang pertama yang create aku, ya? Oke. apa yang mau di-create. Jadi kita harus ajarin dia untuk punya arah dulu. Oke, dia sudah ketemu nih arahnya. Nah, oke, suruh dia bikin picture-nya, rencana, picture-nya dulu kayak apa segala macam, dan memvisualisasi dirinya tuh kalau dia sudah mengalami itu. Kita giring dia, bimbing dia untuk oke, kamu visual dulu, kamu misalnya pengen ngajak orang tua umroh, itu paling banyak tuh. Nah, mau ngajak orang tua umroh, visual dulu, kamu beresin koper ibu kamu anterin dia ke airport, visualin dulu, misalnya dia ada ini, apa tuh namanya, Menara Ka'bahnya, kamu bayangin orang tua kamu lagi berdoa di situ. Biasanya kalau why-nya memang tepat, orangnya pasti nangis-nangis, pasti begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dia dapat kuncinya, why-nya mau apa, baru kita masukin yang namanya plan, ya, kita bikin rencana. Nah, rencananya gimana nih? Nah, misalnya kita punya company kita yang mensupport ini, dia punya dreams-nya ada di sini. Di tengah-tengah ini harus ada link yang namanya rencana dan menghubungkan. Ketika aku mensupport perusahaan ini, aku bisa dapat apa dari perusahaan ini untuk bisa mewujudkan mimpinya dia. Nah, itu aku akan sambungin. Dengan plan itu aku mulai bikin rencana kerja, bikin to-do list. Oh, dia sehari harus ngapain? Hari ini setiap hari kamu harus ngapain? Komitmennya harus ngapain? Udah ditulis semuanya lengkap, mereka harus jalanin. Terus kita pantau. Yang ketiga, setelah udah bikin rencananya udah rapi, ya harus action dong, ya kan? Kalau dia nggak action, ya ngapain gitu loh, ya kan? Nah, dia harus action bener-bener, betul. Kita harus bener-bener melihat dia melakukannya, terus habis itu dia bener-bener ngejalaninnya. Nah, yang namanya orang baru mulai bisnis, yang baru mulai merangkak, berjalan, pasti banyak penolakan, sis. Pasti banyak banget yang namanya penolakan, tantangan, rintangan, segala macam. Nah, ketika dia sudah mulai action, dia banyak tantangan, banyak rintangan, segala macam, dia harus hard work, yang keempat. Ya, dia harus bisa melewatin proses itu. Dia harus bisa learning by doing. Jadi dia harus belajar benar-benar sesuatu yang dia bilang, oke, aku sekarang sudah bisa, aku sekarang udah melakukan ini, tapi aku masih ditolak. Terus harus ngapain lagi? Dan dia harus sangat komunikatif dengan upline-nya. Nah, nanti itu menarik tuh ya, dengan kata-kata penolakan, karena sebenarnya yang ditolak bukan diri dia. Iya. Jadi sebenarnya itu ketika dia merasa diri dia ditolak, dia nggak akan maju kalau menurut saya. Betul. Nah, jadi aku selalu bilang sama mereka, untuk action dan hard work ini, kamu harus melakukan yang namanya proses pengulangan. Proses pengulangan yang tadinya kamu masih unyu-unyu, ya, masih nggak confident mungkin, ya, masih belum terlalu yakin, segala macam. So, mungkin kamu perlu didampingi. Oke, si upline, si mentornya akan dampingin dia sekali, 2 kali, 3 kali. Abis itu dilepas, dia sudah harus bisa. Nah, yang namanya, ketika, namanya gini, kita kalau nggak, aku selalu suka ngajarin gini, kalau kamu nggak ngapa-ngapain, kamu tidak melakukan tindakan apapun, kamu udah pasti gagal. Tapi kalau kamu mencoba, ada 50-50, 50% kamu berhasil, 50% kamu gagal. Kamu pilih yang mana? Yang 50-50. Nah, berarti kalau kamu udah pilih yang 50-50, berarti kamu sudah tahu, bukan kamu meng-create kegagalan kamu, tapi kamu sudah tahu konsekuensinya bakal ada yang 50-nya ini. 50-nya ini. Nah, kamu tinggal melakukan proses pengulangan. Kalau misalnya ini masih dapat yang ini yang masih belum jadi, yang ininya belum dapat, ya ulang lagi sampai nanti ininya ada, lama-lama ininya lebih banyak, ininya berkurang. Aku bilang gitu. Tinggal kamu pilih. Kamu pengulangan terus, kamu dapat yang ini yang banyak, yang gagalnya banyak, kamu berhenti, atau kamu terus ininya nanti lama-lama meletup 1, meletup 2, meletup 3, lama-lama ini yang bisa lebih banyak dibandingin ini. Kamu tinggal pilih, kamu tinggal choose. Soalnya itu balik lagi ke diri kamu sendiri, aku suka bilang gitu. Nah, ujungnya yang ketika mereka melakukan hard work, proses pengulangan kita pantau, baru yang terakhir ujungnya adalah ya
Hanya yang bisa bikin itu terjadi hanyalah dari kekuatan pikiran kamu, yaitu berdoa. Kamu sudah lakukan itu semua, kamu sudah lakukan to-do list-nya secara benar, kamu perbaiki mindset kamu, mental kamu, positive thinking kamu, balik lagi hasilnya kamu serahin sama universe, kamu serahin sama Tuhan. Kalau memang kamu memang kamu adalah orang yang layak untuk dapetin itu, layak untuk menjadi seorang juara, kamu pasti akan di-create. Karena aku suka bilang gini, ingat loh, aku bilang, kita berdoa minta apapun, kita berdoa ini, kita harus ingat diri kita sendiri dulu. Kita ini layak nggak dikasih sama Tuhan? Sudah Tuhan siap mau belum? Tuhan mau kasih kamu berapa banyak pun, Tuhan tuh nggak akan miskin. Tuhan tuh kaya. Ya kan? Jadi kamu tuh tinggal minta. Cuman mintanya kamu itu kamu layak nggak? Kamu siap nggak? Kamu ready nggak? Sesuai nggak attitude kamu? Aku suka bilang begitu sama networkku. Akhirnya ya dengan begitu, kalau kita sebagai seorang leader, kita melihat networknya kita, dia sudah melakukan 5 hal ini dan dia mau rutin komunikasi sama kita. Oh, berarti dia memang benar-benar dia adalah tim inti kita. Kayak kalau kita sebutannya adalah core team kita. Kalau dia sudah core team, kita memang layak memberikan perhatian ke dia 80-90% sama dia. Untuk supaya dia sudah cepat punya komitmen. Betul. Karena dia sudah punya komitmen. Jadi aku kalau ngerjain network itu, aku tes dulu. Gitu loh. Dia komit nggak? Dia mau nggak jalanin apa yang aku kasih? Kalau dia ini aku akan kasih sekali, 2 kali, ya perhatian, 3 kali, sampai yang ke 1 minggu aku kasih perhatian, sampai hari ke-7 kalau dia masih nggak oh iya Ci, ntar besok deh aku dengerin, ntar ya, udah hari ke-7 bye. Aku punya waktu nggak banyak. Aku punya network itu ribuan orang, ya kan? Aku harus perhatiin yang lain, gitu loh. Nah, Yeni, ini menarik sekali. Sebagai leader, kamu juga mengappreciate yourself. I mean, bahwa kamu juga menghargai kamu menghargai waktu kamu, dan menghargai orang yang komit. Dan that's really good, gitu ya. Karena jadi kita membuat diri kita kuat. Dan mengizinkan tim itu kalau tidak mau choose ya oke. Tapi kalau yang choose, ayo gitu loh. Untuk mereka yang memilih, yang komit, ayo. Kalau yang enggak, nggak apa-apa. You're welcome. Gitu kan? No baper. Kita kalau ketemu sama orang yang nggak mau kerja sama kita jangan baperan. Rugi kitanya. Karena sebenarnya pada dasarnya di luar sana tuh banyak banget yang sebenarnya butuh bantuan kita. Cuman kadang ada orang yang belum terbuka pikirannya. Terus ada juga yang masih menganggap bahwa ya memang lu kerjaannya gitu. What? Kadang-kadang mereka nggak mikir gitu loh. Misalnya waktu aku ngerjain bisnis ini, aku udah dapetin banyak banget dari company aku. Udah lebih dari 30 negara yang aku datengin dari perusahaan aku. Aku sekarang nggak ngapa-ngapain aja, tetap kok income aku oke gitu loh, tetap masuk. Ibaratnya kita lagi ngobrol di sini, sis, network aku yang di Pontianak, yang di Jambi, yang di Padang, yang di Aceh, itu semuanya mereka lagi ngerjain kok gitu loh. Apalagi sekarang nih kita lagi closing month ya, jadi end of the month ya, jadi kita lagi yang namanya ada istilah tutup poin. Mereka lagi sibuk follow up online, tapi aku bisa ngobrol sama kamu di sini. Jadi sebenarnya kalau kita pikir untuk ini, terus aku juga selalu berpikir gini, aku sangat konsisten dan fokus di bisnis yang aku pilih, oke? Tapi even kalau misalnya sometimes sesuatu terjadi, aku yakin banget. Nah ini ajaran kamu loh sebenarnya. Aku yakin banget aku akan selalu beruntung dimanapun aku berada, dan aku akan selalu terbuka pintu rezekinya. Aku selalu berpikir kayak gitu. Aku nggak pernah berpikir bahwa aduh aku gimana. Enggak. Aku selalu nggak mau rasa takut itu menghampiri diriku. Aku selalu punya keyakinan bahwa
kita nih mau dapetin apapun, kita nih harus pede dulu. Kita harus yakin, bakal dapet, lihat deh, pasti dapet gitu. Yang penting tindakannya sesuai ya sis ya. Jangan bilang dapet tapi kita nggak ngapa-ngapain gitu. Yang paling banyak kan gitu. Mau ikut kelas, makanya jadi ikut cuma dreams. Ikut money awareness, ikut ini, ikut itu, belajar ini. Aku suka bilang sama orang yang kadang-kadang suka ada ya sifat orang yang suka belajar ini, terus tapi nggak ada yang jadi gitu loh. Terus aku suka remind orang-orang yang seperti itu, aku bilang, kamu bisa nggak udah belajar satu ini, kamu fokusin dulu, pelajari dulu esensial. Dari ini, aku diakses juga, aku nggak lama-lama sih waktu itu. Tapi bayangin cuman hanya right, wrong, good, bad, pot and pok, online search, boys beyond aja dari rangkuman kata ini aja bisa merubah semua pikiran aku, konsep bisnisku sampai kekeras kepalaanku tuh bisa berubah gitu loh. So kalau misalnya kita itu ibaratnya kalau belajar sesuatu itu kita genggam dulu, kita tahu dulu, oh kemana ini, oh artinya apa, meaning apa, pahamin betul-betul, terus konsisten, komitmen jalaninnya, praktekin. So, praktekin, namanya praktek, nggak 100% kita bisa langsung sukses. Bohong banget itu. Kita praktekin, kita coba lagi. Terus, nah yang tantangan terbesar adalah main kita kan sebenarnya kan. Main itu sering yang selalu menjudge diri kita sendiri. Lu mah gitu mah. Dia mah hoki, lu mah kagak. Selalu ngomongnya gitu. Oh, dia orang lebih beruntung, saya kagak. Jadi jatuh banget aku jadi punya juara dalam menjudge diri ya. Aku punya teman tuh yang paling suka ngomong gini, lu kan hokinya beda sama gue. Enak aja. Emang dikira, bukan kita sombong, bukan karena kita, emang lu pikir gue bisa begini karena gue nganggur doang? Nggak juga kayak gitu. Maksud tuh bukan kita jadi sombong ya bahwa, ih gue begini karena gue kerja keras tahu gitu loh. Ada yang saking sombongnya sampai merasa dirinya sudah kerja keras begitu, itu jadi overload ya, jadi kesombongan ya. Jadi dia merasa bahwa yang dia kerjain itu pasti ada di tangan dia. Nah itu biasanya orang yang sudah naik di atas dia pasti akan jatuh sis, biasanya begitu. Tapi kita itu ngerjain itu memang kita itu ada sinerginya gitu loh. Kita kerja, main kita mendukung, action kita mendukung, terus kita punya pikiran positif kita. Apa tuh yang namanya itu tuh kita punya penyerahan diri kita itu juga itu ada kesinambungan gitu loh, nggak bisa mengandalkan satu selaras, harus selaras. Nah dari situ baru kita bisa booming gitu loh. Dan kita harus men-challenging diri kita untuk create something terus gitu loh. Kita harus tahu, oke, aku yang ini belum gagal, so aku harus gimana? Oke, aku harus konsultasi sama orang yang lebih ngerti, orang yang lebih senior, ya kan? Nah, dari situ kan kita kan bisa dapat patternnya, polanya. Nah, kalau sudah dapat pattern, polanya, baru kita review lagi kerjaan kita, sesuai nggak nih polanya, gitu. Nah, sih sebenarnya kalau kita ambil satu topik itu sangat dalam. Tadi tentang leadership dan komitmen, sis. Nah, leadership itu, kalau menurut saya pribadi, leadership itu bukan sebagai, oh kalau saya nggak punya tim berarti saya bukan leader. Tapi kadang-kadang kita bisa menjadi leader buat hidup kita. Dan kita komit, kita mencintai kehidupan, gitu kan? Iya. Sebenarnya kalau prinsipnya tuh, leader itu bukan hanya, jadi gini, kalau kita leader jadi-jadian, aku suka bilang. Leader jadi-jadian itu adalah leader yang sangat butuh pengakuan. Ada yang sifatnya kayak gitu. Dia branding, dia publish di sosmed, dia melakukan ini, itu segala macam kelihatan. Saya lagi memimpin sebuah meeting, saya lagi, so what? Orang kan juga nggak tahu kamu bener apa enggak. Nah, balik lagi itu adalah orang yang malah maksud tuh mencari pengakuan. Ya, bahkan aku ada misalnya ada orang yang pengen terkenal, kemarin lagi ada kasus tuh di agama aku lah ya, ada orang panjat sosial gitu ya, pansos itu sampai bikin video menjelek-jelekan yang lain segala macam. Nah itu ujungnya apa? Ujungnya adalah sebenarnya dia butuh pengakuan.
Sedangkan leadership itu sebenarnya bukan pengakuan itu tuh bukan kita yang create, tapi pengakuan itu adalah dari orang. Maksud tuh itu akan terjadi ketika kamu benar-benar sudah sukses jadi leader. Dan itu nggak perlu dikasih pengumuman kok sebenarnya. Dan nggak perlu title. Bahkan tanpa title pun kamu teman-teman tuh bisa menjadi leader dan kita bisa menjadi leader untuk kita. Iya, sebenarnya gini, kalau kamu cuma butuh title, kamu sekolah yang tinggi, kamu masuk perusahaan jadi manajer, kamu udah bisa jadi pemimpin. Tapi untuk pertanyaannya adalah berapa tahun lo jadi manajer, berapa tahun lo nggak dipecat, ya kan? Nah sebenarnya menjadi seorang leader itu adalah proses. Kita lakukan dari yang kecil dulu, ya, yang dari bawah dulu kita lakukan. Ketika kita dari bawah kita lakukan, kita naik step by step, kita menguasai semua. Ketika kita menguasai semua, kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita kan bisa melakukan sesuatu yang bisa tunjukin ke orang. Nah, ketika kita ngajarin orang, tunjukin ke orang, itulah yang disebut pengakuan seorang pemimpin itu akan terjadi. Nah, kita nggak perlu. Sebelum ke sana, tadi Leni udah ngomong di awal. Kalau misalkan di lingkungan kita ini kan lagi turun nih, kena badai, terus semua ngikut. Nah, itu bukan sifat leader. Ya, itu bukan sifat leader. Sifat leader dia bisa menjadi inspirasi ketika orang lain semua ikut ambruk, tiarap, tapi kamu berbeda karena kamu komit sama hidup kamu gitu loh. Dan itu salah satu ciri leader kalau menurut saya. Jadi kan? gini, walaupun leader di atas kita juga tiarap, tapi kita bisa berdiri. Ya, kita leader buat hidup kita. Betul. Aku suka bilang, upline-ku suka bilang gini sama aku. Suyeni, mau apapun yang terjadi, mau yang terjadi sama upline kamu, downline kamu, orang sekeliling kamu, siapapun dia, kamu harus ingat, Suyeni, satu ya, kamu harus selalu menjadi bintang buat diri kamu sendiri. Dia selalu bilang bukan untuk orang lain. Iya, kenapa? Karena kalau kamu ya tidak menjadi bintang buat diri kamu sendiri, ketika kamu merasa kamu adalah seorang juara, kamu menjadi bintang, kamu akan lakukan yang terbaik. Jadi mau siapapun sosok yang tadinya kamu, dia ini adalah idaman aku, dia role modelnya aku, dia junjungan aku. Tiba-tiba orang itu melenceng, hidup kita harus ikut melenceng kah? Dia bilang, nggak kayak gitu kali, dia bilang gitu. Kamu harus menjadi bintang buat diri kamu sendiri. Kamu harus punya apa? Dia bilang value. Kamu mau dikenang menjadi Suyeni seperti apa? Nah itu yang kamu harus create, dia bilang itu. Itu yang kamu harus. Jadi ketika kita melakukan tindakan apapun, secara otomatis kita bisa ini ya. Maksud tuh gampang banget. Kayaknya happy gitu. Balik lagi ke dalam diri. Balik lagi ke dalam diri. Kalau aku bikin sesuatu, ntar orang ngomongin aku begini nggak? Ntar orang ngomong kayak gini nggak? Misal contoh lah, sekarang kan lagi viral tuh face apps ya. Aku kan, kita kan ikut kelas online, kan kita tahu, kita harus follow sesuatu yang selalu menjadi viral. Jadi misalnya lagi viral itu, misalnya apa? Kita harus follow supaya kita bisa naik. Kita bisa naik follower kita. Ketika orang ketik hashtag face apps di Instagram, kan muncul semua tuh postingan. Yang menarik perhatian orang kan adalah sesuatu yang benar-benar sesuatu yang different, sesuatu berbeda, sesuatu yang menyenangkan orang. Aku belajar kan dari materi kelas Instagram yang aku ikut. Nah dari situ aku ngerti, berarti kalau lagi viral face apps ya bikinlah. Gitu loh. Kenapa kita harus maksud itu kan palsu, itu kan bohong, so what, nggak usah dipikirin gitu loh. Nah, bikinlah gitu loh. Terus akhirnya aku create challenge buat networknya aku, segala macam. Jadi dengan begini ketika kita masukin yang lagi viral, orang tuh akan ngeliat gitu loh. Joy dan orang akan ngeliat. Nah, ternyata orang akan tahu, grupnya, leadernya si Suyeni ini ternyata orang itu tuh, ini loh, kekinian loh, ternyata inovasi loh, ternyata begini loh, begitu. Dari sini aku selalu bilang sih sama networknya aku, kita bukan hanya ikut-ikutan,
tapi kita memulai membuat sesuatu yang bermanfaat. Jadi aku selalu menanamkan mereka, iya, bermanfaat. Kamu harus pikir manfaatnya buat kamu apa. Nah, benar kan? Sekali di-upload yang begitu, ya kita sih bukan mau apa tuh gaya-gayaan mau mimpi jadi foto model, tapi kebetulan aja fotonya yang lagi make up gitu jadinya bagus ya kan, itu kan urusan belakangan ya. Jadi otomatis itu kan bisa kita pakai sis buat bisnis kita. Jadi kita juga harus confidence ya untuk dengan main kita. Ini tujuannya apa? Bagus nggak, baik nggak buat orang sekeliling kita, menginspirasi. Jadi kalau gitu. aku kasih tanda quote ya, aku kasih garis tebal gitu atau garis bawah di sini adalah kamu tahu apa yang kamu create untuk menciptakan apa. Iya, betul. Bukan sekedar ikut-ikutan, gitu iya, ya. Betul. Aku kalau aku mau lakukan ngabisin ini dampaknya apa? Yes, gitu. Iya. Ya. Karena kalau kita cuma ikut-ikutan, terus kita nggak tahu maknanya buat apa, itu samanya aja ngabisin waktu. Kalau aku, kalau sudah mau ikut sesuatu ya kita cobalah totalitas, kita pegang satu, pelajari sungguh-sungguh totalitas. Nanti itu dia akan ini sendiri kok. Dia akan maksud tuh akan jadi apa tuh? Kita akan jadi ikut arus yang lagi menuju naik ini, kita ikut arus, tapi ketika kita fokus, kita komitmen, kita tahu apa yang bisa jadi tendangan, dia akan menonjol sendiri di antara yang lain-lain. Nah, itu kan tujuan kita ya, benar. Betul, thank you sekali. Nah, di sini ada Ibu Eni, ada Mbak Atika, ada teman-teman yang lain. Halo, gitu ya. Di sini juga ada beberapa orang Oriflame, and kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, welcome, silakan tanya sama kita-kita. Oke, kalau aku menggarisbawahi tadi adalah bagaimana kita punya komitmen, terus kita tetap aks gitu kan, kita tetap oke, apalagi yang bisa aku lakukan lebih baik, dan kita tidak menutup gitu kan, tidak menutup bahwa oh ini jelek, ini akhirnya kita nggak bisa dapat apa-apa. Betul. Tapi kayak kamu bilang, oh ini ada kekinian, tapi apa yang aku bisa manfaatkan dari sini, gitu ya, yang bisa memberikan benefit buat bisnisnya aku, dan juga bisa memberikan kontribusi sama orang, gitu kan? Betul. Jadi ya there's so much awareness tentang bisnis. Again, ini adalah tentang bisnis yang dimana kita menggunakan kesadaran yang kita bilang menggunakan. Betul. Yes. Iya. Gitu. Bisnis itu memang kita harus punya kesadaran tinggi banget. Kita melakukan apapun, apakah itu memang ada manfaatnya buat kita. Kalau kita melakukan sesuatu tidak ada, even aku kalau nonton drakor sekalipun nih, kalau mata udah kebanyakan online sih, mata tiba-tiba bisa ini loh, kita bisa kayak apa, pusing terus tiba-tiba bisa putih gitu loh, jadi nggak bisa lihat. Kalau udah begitu aku sudah harus matiin handphone, duduk relax nonton drakor. Even nonton drakor sekalipun, kadang-kadang dari drakor itu dia ada ngomong apapun, aku catat, aku jadiin quotes gitu loh. Jadi aku catat, aku jadiin quotes. Oh, ternyata kalau orang begini tuh ya, jadi kayak begini. Terus still di drakor itu aku bisa lihat fashionnya, aku bisa lihat makeup mereka, aku bisa ngelihat oh ternyata kalau orang tuh ya begini, reaksinya begini. Jadi even itu apapun, gimana ya ngomongnya ya, kita itu bisa jadi satu manfaat ketika kita bisa mengambil sisi kesadarannya di balik itu ya. Kalau kita bisa maksud tuh melakukan itu tuh benar-benar dengan perasaan bahagia, dengan happy, terus sudah gitu kita selalu bisa menciptakan, create something ya. Oh ya, ini bisa buat ini loh, ternyata gitu loh. Oke, oh ini bisa begini loh, oh ini bisa begini loh. Nah jadi tapi kita cuma oh ini bisa begini, itu sudah gitu kita nggak ngapa-ngapain, itu percuma sih. Banyak banget aku ngeliat orang ya, contoh ya, misalnya mereka kalau yang nggak fokus nggak apa-apa. Aku ngeliat kerjanya main TikTok, nontonin TikTok misalnya ya, kerjanya nontonin main TikTok misalnya. Tapi dia nggak tahu manfaatnya di dalam itu cuma buat nonton lucu-lucuan. Oke lah ya, kita memang rilis stres kita lagi sekarang lagi corona begini kan menghibur banget kalau buka TikTok. Tapi kalau dia cuma hanya ngelihat terus sudah gitu cuma ikut-ikutan yang lain, terus nggak jadi apa-apa. Kalau
Aku nggak mau kayak gitu. Aku, oh ternyata TikTok tuh bisa bikin ini, videonya bisa create ini, create ini. So kita harus bikin sesuatu yang, oke, kalau aku mau begini, aku akan seriusin. Aku suka nggak ya? Kalau aku suka, nggak bosan, oke aku seriusin deh. Tapi kalau aku, kayaknya aku suka-suka aja, tapi ya sudah, selintas aja, jangan dijadiin sesuatu yang jangan jadi mental. Kalau lagi demen ya buka aja gitu loh. Tapi kalau memang kita memang menyukai itu, ya create something lah gitu loh. Jadi create something dari situ untuk mendukung kita punya bisnis dan juga memberikan manfaat ke orang. Betul gitu loh. Aku nggak terlalu pusing ya dengan apa yang dihasilkan di, misalnya kayak lagi di TikTok, nggak terlalu pusing apa yang dihasilkan dari situ. Tapi dengan manfaat teknologi dari video dia, aku bisa create video tentang bisnisku yang lucu-lucu. Aku bisa create untuk bisnisku sesuatu yang bisa aku gabungkan dengan aplikasi lain, sehingga akhirnya tuh hasilnya tuh jadi bagus dan bikin heboh networkku aja gitu loh. Aku nggak kepikiran untuk bikin heboh yang lain. Yang penting networknya aku, komunitas aku tuh heboh dengan apa yang dibikin, apa yang di-create sama upline-nya gitu loh. Jadi kita jangan takut dengan omongan orang. Yang penting kita create sesuatu yang memang kita tahu apa yang dibutuhkan oleh network kita, sehingga atau follower kita, sehingga itu pasti akan jadi gayung bersambut dan ada manfaatnya buat bukan cuma hanya bisnis kita, tapi buat seluruh hidup kita gitu loh, sis. Iya, sis. Thank you so much. Memang aku tahu kamu kreatif banget gitu ya. Dari bikin segala macam-macam udah menggunakan seni. Backgroundnya apa sih, Yan? Kalau nggak salah kamu dulu di desain ya? Iya, aku dulunya fashion designer. Cuman kan kerja dapat gaji gitu doang ya. Aku pikir mau buka butik, aku nggak ada duit dong. Terus udah gitu mau apa ya, bikin butik segala macam, hitung-hitung kalkulasi kok kayaknya ini ya resikonya, risknya lumayan. Jadi ya udah deh, mulai dulu aja dari yang nggak pakai modal gede gitu. Kita mulai dari diri kita sendiri. Jalan-jalan 30 negara ya. Mudah-mudahan ya kalau corona berlalu tahun depan aku ke Madrid nih ceritanya nih. Thank you so much, Yan. Oke, so Yan, tadi balik lagi, pertama adalah tentang menjadi seorang leadership gitu ya, membangun networknya, terus kamu juga kasih challenge ke mereka gitu, apakah mereka komit atau enggak, dan gimana bisnis itu membutuhkan kesadaran, membutuhkan kreativitas, dan gimana kita tidak mereject everything, kayak kamu tidak mereject TikTok, tidak mereject ini, tidak mereject apapun, tapi apa yang saya bisa dapat dari sini, apa yang saya bisa create, apa yang saya bisa contribute dalam bisnis saya, dan apa yang saya bisa contribute dalam semuanya. Nah, yang praktek itu yang jarang. Bener ya sis ya, skill kita boleh dapat ya. Aku benar-benar setiap apa yang dulu yang kamu kasih ke aku selalu mencoba untuk oke ya, aku bisa praktek apa. Aku itu selalu loh. Jadi maksudnya aku nggak usah banyak-banyak dulu kalau kamu belum praktek gitu loh. Jangan nanti keblinger. Kecuali kamu memang sudah praktek, memang udah jago banget gitu. Nah, kamu mau dapat yang baru lagi, is okay gitu loh. Yang penting praktek sih. Kamu hanya praktek yang simple aja juga udah jadi keren gini. Pasti bisa lebih keren lagi nantinya. Iya, kenapa enggak gitu kan? Jadi dimana aku juga melihat ya, dimana kalau orang yang menjadi leader buat diri dia, bukan jadi follower, bukan berdasarkan jabatan atau ranking, tapi dia leader buat diri dia. Yang dimana orang lain tumbang tapi dia tetap berdiri. Menjadi seperti itu kan bukan cuma hanya mulut. Bagaimana kita bisa selaras gitu kan? Gitu. Jadi nggak heran kalau banyak leader-leader yang sekarang muncul, karena kita menjadi inspirasi ketika kita jadi leader. Ketika kita jadi leader, memunculkan banyak leader. Nah, itu aku percaya juga. Ya, jadi kayak ada ibaratnya tuh kita menjadi terang, ya. Kita menjadi bintang terang buat diri kita sendiri. Nanti kita akan bisa menerangi semesta ini gitu loh. Jadi ketika kita jadi terang, orang
Yes, dan orang kan mencari gitu kan, dan dia akan, oh saya terinspirasi untuk menjadi leader buat hidup saya, gimana saya komit sama hidup saya gitu kan. Sebenarnya Tapi itu mau bukan makasih sekedar, banget sih. Kan waktu ketemu sama kamu itu udah lagi ditipu, ya mobilnya hilang, ya udah gitu lagi proses jadi single parents ya. Habis ya, itu aku juga hutang aku banyak banget sih waktu itu ratusan juta. Beneran dalam waktu 3 tahun setelah ketemu sama kamu 3 tahun itu totally semua hutang aku udah beres. Ratusan juta itu udah beres sih. wah, keren. Bener-bener hutang-hutang aku semuanya udah beres tuh sudah gitu bahkan apa namanya itu aku dapetin banyak banget dari bisnisnya Iya, aku. Habis itu aku bisa income-nya mendapatkan juga, uh, uh, timnya. ya tim aku bener-bener orang yang bener-bener berkualitas ya, orang yang Hmm, bener-bener mereka datang ke aku adalah orang-orang yang bener-bener butuh dan bener-bener mau hmm, dibimbing gitu loh. Jadi hmm. happy banget deh bener-bener mengenal kamu ya, mengenal terutama kamu udah ngajarin akses ya gitu ya. Aku jadi terharu. Itu semua karena ketika kita belajar dan kita praktek, sis. Dan aku juga terharu, sis, ketika kamu mau praktek, cuman walaupun hal simple aja kan, terus kamu praktekin, kamu terapin. Dan ketika kamu jadi bintang, kamu sudah menginspirasi banyak orang di sekeliling kamu. That's very awesome. Ya nanti kita ini Dan ya aku bisa ada melihat kelas Zoom banget khusus ya. perkembangan tim kamu tuh luar biasa. Iya iya ya. Soalnya Yes. tim aku banyak yang follow kamu. So teman-teman yang udah bergabung di sini, thank you so much. Jadilah bintang, bukan untuk diakuin sama orang, tapi gimana kita bisa menjadi inspirasi buat orang. Yes. Yes, Karena yes, dalam betul. bisnis itu kita bukan based on persaingan, tapi justru kita saling apa ya, menjadi sesuatu yang berbeda karena setiap kita berbeda, nggak ada yang sama ya. Iya, 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 benar. Setiap orang tuh beda, nggak ada yang sama. Setiap Nggak ada orang yang punya sama. Walaupun kemampuan yang berbeda. mereka, iya, walaupun mereka mengikuti gaya Sueni, tapi mereka punya gaya sendiri dan trik sendiri yang mungkin berbeda juga dengan caranya Sueni, gitu kan? Aku ada bagiin video ini sis di Instagram aku, video yang namanya ATM. Bahwa seseorang Hmm. itu dia harus punya prinsip ya, itu Hmm. rumus ATM. Rumus ATM itu A-nya amati. Jadi kita harus mengamati. Kita misalnya Hmm. mau melakukan sesuatu, kita harus cari dulu role modelnya siapa. Kita mau Hmm. terinspirasi sama siapa. Kita harus mengamati cara pikir Hmm. dia, cara dia bertindak terhadap bisnisnya, cara apapun cara bahkan kalau perlu kita perhatiin juga cara penampilan dia, cara dia berbicara. Nah, itu kita harus mengamati. Yang kedua, kita harus meniru hal-hal positif yang terjadi pada orang itu, terutama tindakan positif yang dia lakukan. Yang ketiga adalah modifikasi. Jangan jadi copyright, jangan copycat, jangan jadi copycat. Tapi kita harus setelah kita melihat, kita meniru, habis itu kita memodifikasi dengan jati diri kita. Kita nih gayanya kayak gimana? Kita tuh butuhnya kayak gimana? Karena kata Jack Ma bilang, jangan pernah hanya mendengarkan orang sukses, tapi kamu harus bisa dengerin dan memodifikasi kamu butuh nggak, sesuai nggak, sama nggak dengan kita? yang case, ya dengan case yang kamu alami, gitu aja. Betul, thank you sekali. Thank you Makasih sis, gitu ya. teman-teman yang udah Sama-sama. dengerin di sini. Ya, thank you semua teman-teman yang di sini. Bu Eni, Mbak Atika, Ivana, Suling yang sudah bergabung sejak tadi, gitu kan? Oke, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi. Belum ada yang nanya nih, sepertinya. Kamu udah bahas dengan lengkap. Oke, bintang buat diri sendiri, kata Susirani. Yes, bintang untuk bintang untuk diri sendiri. Oke, sukses buat semuanya, sukses untuk kita semua, gitu ya. Jadilah leader untuk diri kita sendiri, sehingga kita mampu menjadi undangan buat orang-orang untuk menjadi leader buat dirinya. Yes? Oke, oke, ya, dah. Bye. Thank you.